Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sehat selalu, salam sejahtera, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, social distancing. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran bahasa Inggris kembali. Anak-anak, tolong disiapkan bukunya, kemudian disiapkan kamusnya, anak-anak mencatat. Nah, anak-anak mencatat agar pembelajaran yang telah lalu tidak hilang juga sampai pada pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini Bunda mulai, marilah kita berdoa agar pelajaran pada pagi hari ini dapat lancar, sukses, dan diterima anak-anak semuanya dengan cermat dan teliti. Berdoa mulai. Anak-anakku yang saya sayangi, anak-anak tadi sudah menyiapkan buku pelajarannya. Sekarang anak-anak membuka kembali buku pelajaran yang anak-anak sudah tulis di 2 minggu yang lalu. Anak-anak bisa membuka tentang obligation. Nah, anak-anak semuanya mereview kembali pelajaran yang sudah lalu tentang obligation. Bunda terangkan hanya sedikit karena kita hanya mereview. Anak-anak sambil membuka bukunya, apakah yang disebut dengan obligation? Nah, obligation yaitu tentang suatu keharusan atau mengharapkan sesuatu yang harus dilakukan. Ada 2 obligation. Untuk obligation yaitu menggunakan must dan menggunakan should. Oke. Nah, anak-anak sudah membuka kembali kan bukunya? Oke. Marilah kita buka dulu yang masih awal. Yang masih awal itu tentang must. Sudah? Oke ya. Untuk pattern pola must yang diikuti dengan kata kerja atau using verb. Susunan kalimatnya yaitu untuk must dalam kalimat bentuk the positive form. Bagaimana susunannya? Yaitu untuk yang the positive, subject plus must plus verb 1 diikuti dengan objek. Ini untuk bentuk positif. We change, kita rubah ke dalam bentuk negatif. Bagaimana? Iya, must dalam bentuk negatif form yaitu subject plus must plus not plus verb 1 plus object. Good. Kita lihat dulu. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk interrogatif atau bentuk pertanyaan. Pola kalimatnya menjadi must plus subject plus V1 diikuti dengan objek dan tanda tanya. Ini untuk pattern atau pola kalimat must menggunakan verb. Kita lanjutkan kembali. Untuk pola kalimat yang menggunakan must diikuti dengan to be atau be. Bagaimana pola kalimatnya? Anak-anak sambil membuka bukunya kembali. Untuk yang bentuk positif, bagaimana? Dibuka bukunya. Oke. Ini polanya yaitu subjek diikuti dengan must yang ada be atau must be diikuti adjective, noun atau adverb. Untuk positif form, bentuk positif. We change, kita rubah ke dalam bentuk yang negatif. Susunannya menjadi subject plus must not plus be diikuti dengan adjective, noun, and adverb. Itu untuk bentuk apa?
negatif. Sekarang kita rubah ke dalam bentuk interrogatif, bentuk pertanyaan. Menjadi bagaimana? Iya, Mas letaknya di depan, yaitu Mas diikuti dengan subjek, diikuti dengan be plus adjektif, noun atau adverb. Nah, catatan jangan sampai lupa atau dihilangkan. Nah, inilah gunanya kalau anak-anak mencatat. Jadi anak-anak mengetahui dan itu nanti kita pergunakan terus atau selanjutnya. Itu untuk yang menggunakan should, untuk yang menggunakan must, Sekarang kita lanjutkan atau Bunda lanjutkan yang menggunakan should atau pattern pola should yang menggunakan kata kerja. Sama seperti penggunaan must, yaitu sekarang kita menggunakan should. Pola kalimatnya adalah should diikuti dengan kalimat positif menjadi subjek plus should plus V1 plus objek. Good. We change, kita rubah kembali ke dalam bentuk negatif menjadi bagaimana? Subjek plus should plus not. Oke, diikuti dengan V1 plus objek. Good. Kita rubah we change ke dalam bentuk interrogatif. Bentuk interrogatif. Should dalam kalimat interrogatif. Should letaknya di depan. Should subjek V1 plus objek diikuti dengan kata atau tanda tanya. Itu untuk pattern should using verb. Selanjutnya, untuk pola kalimat should menggunakan adjektif, noun atau adverb, yaitu sama seperti must. Untuk yang the positive form, yaitu subjek plus should be diikuti adjektif, noun atau adverb. Selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk negatif, pola kalimatnya menjadi bagaimana? Iya, subjek di depan, tetap di depan subjeknya, kemudian diikuti should not, diikuti dengan be, ditambah dengan adjektif, noun and adverb. Ini pilih salah satu nantinya. Kita rubah ke dalam bentuk interrogatif menjadi should plus subjek plus be plus adjektif, noun and adverb diikuti kata atau tanda tanya. Anak-anakku semuanya, susunan atau pola kalimat sudah Bunda terangkan karena kita hanya mereview. Jadi anak-anak nanti kalau mengerjakan tugas, tolong dilihat dan dibuka bukunya. Nah, selanjutnya Bunda pada pembelajaran pagi hari ini, anak-anak Bunda berikan soalnya. Jadi anak-anak nanti mengerjakan soalnya, tapi ini ditulis dulu di dalam buku catatan. Untuk pengerjaannya tetap menggunakan kertas folio. Dan pengumpulan nanti tetap di meja Bunda, diberi tanggal tayangnya. Saya ulangi lagi. Pada pagi hari ini Bunda hanya memberikan soal yang menggunakan obligation. Tolong nanti jika mengumpulkan anak-anak diberi tanggal tayangnya. Di sini Bunda memberikan soal ini, change the sentences to the positive, negative, and interrogative. Rubahlah kalimat atau kalimat-kalimat ini ke dalam bentuk yang sudah Bunda berikan tanda yang ada di dalam kurungnya. Misalnya, kalau di sini Bunda saya berikan contoh yang nomor 1 ya. Ini bentuknya positif. All students must come to school at 9 o'clock. Rubahlah kalimat ini ke dalam bentuk negatif yang sudah beri tanda kurung di sini menjadi bla bla bla. Kemudian setelah itu
anak-anak merubah kembali ke dalam bentuk interogatif. Sama seperti untuk soal yang nomor 2 juga begitu. I think you should not visit your parent this week. Rubahlah kalimat tersebut ke dalam bentuk positif dan interogatif. Juga untuk soal yang nomor 3, anak-anak merubah ke dalam bentuk positif kemudian bentuk negatif. Selanjutnya ada soal lagi, ini sama, menggunakan should dan must using adjective. Please change to the positive, negative, and interrogative. Sama seperti tadi, kalimat-kalimat ini tolong anak-anak rubah ke dalam bentuk yang sudah Bunda berikan tanda yang ada di dalam kurung. Ini soalnya ada 3. Untuk soal yang terakhir atau the last lesson, ini adalah please complete and translate to Indonesian the sentences by using must and should. Kalau tidak Bunda terjemahkan berarti anak-anak harus membuka kamus. Ini apakah apakah tugasnya, yaitu please complete, lengkapilah dan translate ke dalam bahasa Indonesia menggunakan using must and should. Nah, anak-anak mohon dalam pengerjaan anak-anak boleh berkelompok, tetapi pengerjaannya tetap satu anak tetap satu. Jadi tidak untuk berkelompok. Saya ulangi lagi, anak-anak cara mengerjakan boleh berkelompok, tetapi pengerjaannya setiap tugas masing-masing siswa. Anak-anakku yang saya sayangi, pelajaran pada pagi hari ini Bunda akhiri. Kemudian anak-anak jangan sampai lupa, tugas itu kita selesaikan dan kita kumpulkan sampai Minggu atau sampai Sabtu, baru dikumpulkan dan pengumpulannya tetap di meja Bunda. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, patuh pada orang tua, patuh pada aturan pemerintah, dan patuh pada aturan sekolah. Tetap semangat, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasyaw bil haqqi wa tawasyaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Good luck with